Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Seperti biasa, silakan jangan lupa like, kemudian subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya mendapatkan informasi dari video-video terbaru kami. Oke, masih di materi 1 Fisika kelas 10, yaitu materi besaran vektor. Oke, menurut definisinya besaran vektor itu ada dua. Besaran itu ada dua, yaitu besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Ya, yang kedua adalah besaran vektor, yaitu besaran yang punya nilai dan punya arah. Ya, contohnya sudah ada di sana. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke menggambar vektor. Nah, ini cara menggambar vektor seperti ini, di mana A itu adalah titik kerja vektor yang menyatakan tempat vektor, B itu adalah ujung vektor yang menyatakan arah vektor, C atau AB, panjang vektor yaitu menyatakan besar vektor, dan itu dibaca theta, yaitu besar sudut yang menyatakan arah vektor terhadap sumbu X. Sebuah vektor A sama dengan vektor B jika dia memiliki besar dan arah yang sama. Ya, jadi kalau besar arah sama itu sudah pasti vektornya sama. Nah, panjang vektor nanti sesuai dengan panjangnya. Misal A, di sana ada 2A, maka 2A adalah 2 kalinya A. Ya. Kenapa ada min 3A arahnya berlawanan? Karena dia minus, sehingga arahnya berlawanan dengan arah 3A. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Menjumlahkan dan mengurangkan vektor. Hasilnya itu nanti dinamakan resultan. Ya, kita mulai dari penjumlahan vektor. Ada 3 metode. Yang pertama metode poligon. Misal ada vektor A, kemudian ada vektor B, lalu ada vektor C, kita tambahkan seperti ini, A plus B plus C. Ya, jadi tidak merubah awal gambarnya. Tinggal kita tarik garis lurus dari pangkal A menuju ujung C. Itu namanya resultan. Gitu ya. Itu metode poligon. Yang kedua metode jajar genjang. Kita punya A dan B, kita jumlahkan seperti ini. Kita tarik garis lurus, itu adalah resultannya A plus B. Karena bentuknya belum menyerupai jajar genjang, kita tambahkan garis bantu seperti ini. Itu metode jajar genjang. Yang kedua metode segitiga. Metode segitiga kita punya A dan B, maka A plus B kita tarik R A plus B seperti itu. Udah cukup. Jadi metode segitiga adalah metode yang cukup atau yang paling simpel di antara metode yang lain. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pengurangan. Sama saja, cuman yang membedakan adalah arah B-nya. Karena B-nya di sana positif, jadi min negatif, maka arahnya berlawanan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ketika pangkalnya berhimpit seperti apa? Sama, arahnya jadi berlawanan. Nanti kita tarik garis resultannya di tengah untuk membentuk jajar genjang seperti ini. Gitu. Oke ya, pengurangan seperti itu. Nah, selanjutnya sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa ada apa saja? Ada sin, ada cos, ada tan. Ya, nanti sudutnya atau derajatnya adalah 0 sampai 90. Nah, ini adalah materi matematika trigonometri. Mungkin tidak di kelas 10 kalian dapatkan untuk semester ini. Entah itu di kelas 10 semester 2 ataupun mungkin di kelas 11. Ya, tetapi di fisika kalian dapatkan sekarang. Nah, jadi nanti yang harus kalian hafalkan adalah sin 0 derajat berapa? Nah, berarti kan hasilnya 0. Cos 37, oh berarti 0,8 dan seterusnya. Nah, itu adalah sudut istimewa. Nah, kita masuk ke bagaimana sih penggunaannya sin. Nah, sin itu adalah depan per miring. Ya, lihat garis merahnya di sana, depan per miring. Ya, itu adalah seperti itu. Ini depan, ini miring. Nah, itu namanya sin. Selanjutnya ada cos sami atau samping per miring. Ya, itu cos samping per miring. Selanjutnya tangan. Tangan itu adalah depan per samping. Nah, itu digunakan ketika nanti untuk penguraian vektor. Kita lihat aja langsung nanti. Oke, selanjutnya penguraian vektor. Kita punya sumbu koordinat X dan Y. Kita punya vektor F. Ya, terus ada sudutnya terhadap sumbu X. Nah, kita uraikan karena dia vektornya tidak tepat di sumbu X, sehingga dia diuraikan terhadap sumbu X jadi Fx dan terhadap sumbu Y jadi Fy. Sehingga nanti yang dicari adalah nilai Fx dan Fy-nya. Nah, gampangnya gimana?
fx atau sumbu x itu kan di depan sudut, sehingga menggunakan cos. Ya, kenapa cos? Karena sami. Karena fx itu samping dan f itu adalah miring, ya, sehingga menggunakan cos. Sedangkan fy itu menggunakan sin karena dia di atas sudut. Gampangnya gitu saja. Di sumbu x itu f cos theta, di sumbu y itu f sin theta. Oke, kita masuk ke soal. Ya, ada vektor kecepatan 20 meter per sekon, arahnya 30 derajat. Nah, kita gambarkan seperti ini. Maka ada Vx dan ada Vy. Mencari Vx tadi, karena dia sumbu X, berarti V cos theta. 20 cos 30. Cos 30 setengah akar 3. 20 kali setengah akar 3, jadi 10 akar 3. Vy-nya, ya udah, V sin theta. 20 sin 30, 20 kali setengah, yaitu 10. Gitu ya. Nah, jadi penguraian seperti itu. Yang penting kalian bisa menguraikan di posisi sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, nomor 2 sama saja, cuman dia membentuk sudutnya 120. Padahal tadi di sudut istimewa itu hanya 90. Gimana caranya? Kita gambarkan supaya lebih enak. Nah, ini 120 berarti dia si F berada di kuadran 2. Nah, ketika di kuadran 2, kita bisa menggunakan sudut bantu. Kenapa sudut bantu? Karena yang namanya satu garis lurus itu kan 180 derajat, gitu ya. Sehingga menggunakan min 60-nya saja. Nah, apa yang membedakan dengan 60 di kuadran 1? Di kuadran 2, X-nya negatif. Kalau X tadi hubungannya dengan cos, sehingga cosnya nanti negatif, ya. Nah, sama ada Fx, ada Fy. Nah, F cos theta 80 cos 120 atau cos 60, cuma negatif hasilnya. Maka dapatlah seperti itu. Ya, Fy-nya kenapa dia positif? Karena Y-nya adalah di sumbu positif. Jadi hasilnya tetap positif, gitu ya. Oke, itu kita lanjut saja. Nah, selanjutnya penjumlahan vektor pada titik tangkap sama. Tadi sudah, maka akan membentuk resultan dan dengan metode jajar genjang seperti ini. Ya, F1 itu besar vektor 1, F2 itu besar vektor F2. Nah, Fr itu resultannya yang dicari, theta itu adalah sudut apitnya. Nah, sehingga untuk mencari resultan dengan hitungannya maka digunakanlah metode tambahan yaitu Pitagoras. Karena Pitagoras itu adalah sisi miring, Fr itu kan miringnya, sehingga untuk mencari sisi miring tersebut digunakanlah kuadrat F1 plus F2 cos theta, karena alasnya itu ditambah F2 sin theta dikuadratkan juga. Ya. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini, kalian tidak perlu bingung, langsung saja ke rumus utamanya bahwa hasilnya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Itu mencari resultannya. Nah, selanjutnya kalau dikurangi atau negatif, sama, tinggal ujungnya aja negatif. Kalau tadi plus 2F1 F2 cos theta, sekarang jadi min 2F1 F2 cos theta. Gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke menjumlahkan vektor secara analitik. Misalkan sebuah soal seperti ini. F1 10 Newton sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. F2 4 Newton membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu X positif. F3 1 Newton 180 derajat. F4 5 akar 3 Newton 270 derajat. Nah, ketika banyak soal seperti ini, ya kita gambarkan. Kita punya sumbu X dan sumbu Y. Kita punya F1 tadi 10 Newton 60 derajat. Maka pasti kita punya F1X dan F1Y. F2 4 Newton, maka kita punya F2X dan F2Y. F3 1 Newton karena dia tepat di sumbu X berarti tidak perlu ada sumbu Y-nya. F4 tepat di sumbu Y, maka tidak ada sumbu X-nya. Nah, sudah dapat semua kayak gini, kita uraikan dalam bentuk tabel. Ya, ada 10 Newton F-nya tadi F1. Ya, berarti Fx-nya 10 cos 60, Fy-nya 10 sin 60 dan seterusnya. Kemudian di total, maka kita punya sigma Fx 2 Newton, sigma Fy 2 akar 3 Newton. Sehingga resultannya tinggal masukkan ke rumus bahwa R sama dengan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Hasilnya adalah akar 16 yaitu 4 Newton. Arahnya, maka arah kita mencari tangen theta Fy per Fx. Jadi 2 akar 3 per 2 hasilnya akar 3. Maka tetanya adalah arkes dari tangen yang hasilnya akar 3. Tangan berapa yang hasilnya akar 3? Yaitu tangan 60
derajat. Gitu ya. Oke, itu pembahasan tentang vektor ya. Semoga bisa membuat kalian lebih paham lagi ya. Terima kasih.